Halo, eh, perkenalkan aku Bagas dari staf Kementerian Ekonomi Digital Kreatif dan narasumber pertama kita di podcast Bincang-Bincang Cuan ini yaitu Saya Alfian, saya dari Jeda Woodcraft Indonesia, lokasinya di Magelang. Dan ada beberapa lini lain yang memang saya kerjakan di Magelang juga. nah mungkin kita bakal santai aja kali ya Mas ya. Iya. Nah, mungkin kita biasa ngobrol di luar kita sambil ngopi sambil kongko gitu. Di sini agak berbeda. Kita ngobrol tapi depannya kamera itu. Nah, mungkin untuk mengawali ya Mas, mungkin bisa diceritakan apa sih kesibukan Mas Fian sekarang? Untuk sekarang ini gimana? Oke, kalau kesibukan saya sebenarnya hari-harinya itu kalau pagi ya saya memang lagi mengelola kebun, greenhouse gitu. Jadi memang saya pagi ngelola greenhouse. Lalu yang kedua saya jam 9-an saya berangkat ke Jeda Woodcraft Indonesia. Itu yang memang adalah produsen jam tangan tapi dari limbah kayu karena memang kita concern sama pengolahan limbah. Ya, di samping itu saya punya aktivitas bantu develop beberapa UMKM untuk entah itu pasar, tentang pasar atau apa ya, bahan-bahan yang mereka butuhin itu beli di mana, pembuatannya seperti apa. Misal itu membutuhkan bahan kimia ya kita bisa dapetin di mana gitu. Karena memang beberapa bahan kimia kita harus dapetin dengan izin atau memang tidak semua bahan kimia sekomplit itu sih di Magelang, kita harus lari ke Jogja untuk pembelian itu. Ya. Bentar Mas, kalau yang tentang jerawat ini agak tertarik ya aku. Itu limbah kayu apa yang dicari dan yang diolah di jerawat tuh apa? Oke, kalau jerawat ini kan memang concern sama pengolahan limbah ya. Jadi kita memang pure memang dari limbah. Entah itu limbah furniture atau limbah ada tuh limbah pabrik gitar. Kita pakai itu yang dari kayu sonokeling. Sonokeling itu adalah rosewoodnya Indonesia. Itu yang memang sekarang udah jadi kayu mahal tuh untuk sonokeling ini. Lalu kita pakai juga jati. Jadi kita ambil dari katakanlah Jepara atau mana yang memang itu banyak untuk pembuatan furniture, itu memang kita membuat dari itu pengolahan limbah sih. Jerawat. Itu selain dari jam tangan apa ada yang diproduksi lagi dari jerawat itu? Dari jerawat sendiri selain jam tangan kita juga kacamata kayu. Lalu ada lini elektronik itu ada MP3, ada radio juga. Itu yang dimana si lini elektronik ini sudah masuk ke bandara di Jogja juga. Selain itu ada home decor. Nah, home decor ini kita lebih ke kayak apa ya namanya, hiasan-hiasan untuk dekorasi rumah sih. Lebih kayak lampu tidur yang memang anak-anak butuhin atau orang-orang butuhin di rumah mereka gitu. Paham. Terus yang UMKM tadi Mas Rian, itu agak apa ya? Develop barang tuh satu macam doang apa? Tadi kan bilang kebutuhan untuk parfum, untuk apa? Bahan-bahan yang lain itu berarti bercabang dong, nggak cuma satu bidang yang di anu Mas Rian sendiri. Ya, tentu untuk developing itu saya sendiri misal nih ada satu UMKM yang lagi proses ini ya. Ini ngejalanin sebuah produk natural daily care ya. Itu namanya mereknya Dari Bumi, kalian bisa cari itu. Dari Bumi ini adalah produksi tentang sabun cair, terus beberapa kosmetik lainnya. Nah, di sini dari kosmetik ini juga kita bantu developing, selain mungkin nggak nentu tentang developing bahan ya, kita juga developing pasar, di mana kita cari data-data di pasar itu, siapa kompetitornya, bagaimana hambatannya di pasar itu seperti apa. Nah, itu kita bantu segitu sih. Iya. Berarti kalau boleh tahu Mas, ini kan nggak cuma satu dua ya yang Mas Fian jalani sekarang. Itu Iya. kalau boleh tahu gimana sih awalnya dari dulunya? Oke, kalau sebenarnya ada saya berangkat dari sebuah usaha yang memang dari keluarga sudah ada. Jadi kalau dibilang dari nol enggak sih. Susah kalau dari nol itu. Eh, Keluarga punya usaha makanan Jenang Tape namanya ya, Jenang Tape Oishi itu. Itu memang dipasarkan di semua lini toko oleh-oleh Jogja dan Jawa, sebagian Sumatera juga ada.
Setelah itu di situ saya semakin concern ke UMKM ya, karena memang kadang prihatin juga melihat UMKM yang sudah berjalan gitu, di mana problematika utama itu adalah gimana sih caranya ngangkat suatu produk ini ke atas, sedangkan lingkungan sendiri kadang ya nyon sewu ngesamping ke si UMKM ini. Pada akhirnya saya concern di situ. Saya mulai ditarik untuk di Jerawat Craft sendiri. Terus karena di Jerawat Craft sendiri saya juga developing. Di situ juga saya dari Bumi. Kemudian ada dari Temanggung ini. Dia kalau dikatakan bank sampah enggak, tapi itu lebih ke kayak apa ya? Satu orang yang dimana di situ memang peduli sama lingkungan, concern sama lingkungan itu. Bilang, Mas bisa nggak developing tentang bagaimana sampah plastik ini bisa jadi suatu produk gitu. Oke, saya bantu. Nah, di situ memang saya sama sekali belum pernah ya untuk ke pengolahan limbah. Akhirnya saya cari tahu dari entah itu blog Indonesia atau blogger-blogger luar negeri, karena memang sorry to say, blogger Indonesia itu kadang pelit untuk ilmu. Itu sangat-sangat diakui ya, untuk itu pelit sangat ilmu. Akhirnya saya main ke blog luar, gimana sih pengolahan limbah plastik untuk jadi suatu produk yang bisa digunain gitu. Itu akhirnya saya developing ke si orang ini tentang bagaimana molding injektor, dimana ketika membuat dari proses molding sendiri, dari proses injektor sendiri, dari tabung gitu langsung jadi suatu produk sesuai molding gitu. Nah di situ itu sih saya pada akhirnya terlalu seneng ya sama developing. Jadi apapun itu, misal teman punya produk atau pengen punya suatu produk yang dia mengalami kesulitan di bahan atau di mangsa pasar, padanya Mbak tolong bantuin dong, yuk. Itu sosial ya, saya tetap ngomongin lebih ke, karena itu saya pada akhirnya nemu kesenangan sendiri ketika saya berhasil untuk developing. Misal dulu saya punya produk tentang soft care atau sneaker care ya, itu saya buat sabun, parfum, deodoran. Pada akhirnya saya punya goal sendiri ketika buat waterproof untuk sepatu. Nah di situ pada akhirnya saya dapat nih formula untuk membuat waterproof sepatu ini. Ya udah, saya dari situ dapat kayak kesenangan. Oke, saya senang sih untuk developing. Akhirnya saya memutuskan untuk membantu developing UMKM ini, dan juga membuat sebuah, bukan media, lebih ke ini tempat sharing aja ya. Namanya Sinergi Talks, itu tentang bagaimana UMKM ini kadang dipandang remeh sama anak muda sendiri. Sorry, itu memang terjadi. Mereka menganggap bahwa goreng keripik, apa sih kerjaan goreng keripik itu? Gitu loh. Itu kan UMKM ya. Kadang orang-orang berpikiran seperti itu, padahal mereka terbiasa nongkrong di kafe nih. Yo kafe itu UMKM gitu. Itu sih kalau saya. Nah, sebenarnya ini Mas, kan pasti dari A sampai Z yang sudah dijelaskan Mas Pian tadi, pasti adalah apa sih hambatan atau halangan yang jadi apa ya, momok besar bagi Mas Pian sendiri selama udah menjalani itu? Banyak sih. Sebenarnya masing-masing orang punya mental block ya. Saya sendiri punya mental block di mana kadang saya malu untuk ketemu orang baru. Itu adalah hambatan yang cukup dasar bagi orang, tapi itu cukup vital juga kan. Itu di situ juga dimana kita kadang bertemu dengan persepsi-persepsi orang-orang yang dimana nyepelein itu. Nah di situ itu menurut saya hambatan, kita berbicara tentang hambatan pribadi ya ini. Itu jadi hambatan yang cukup besar sih. Kalau kompetitor itu bukan menjadi sebuah hambatan bagi saya. Itu adalah sebuah pancingan untuk saya lebih berinovasi lagi ke depannya. Kalau untuk hambatan-hambatan pribadi seperti itu, kalau hambatan-hambatan lain dari pihak luar, misal untuk UMKM ya, ini pasti butuh perizinan. Nah di sini kadang susah sih untuk mengelola perizinan. Apalagi kita sudah ngobrol tentang pemerintah, sorry, kita memang di situ ada birokrasi yang memang kita harus turuti untuk itu. Misal untuk produk kosmetik ini yang dari Bumi ini, itu BPOM itu cukup sulit. Kalau untuk makanan sejauh ini saya mengurus PIRT gampang sih. Jadi sebenarnya hambatan itu kembali lagi ke kita ya. Kadang kita adalah katakanlah anak sekarang bilang insecure atau apa itu. Sebenarnya itu lebih ke kita ngelola diri kita sendiri sih. Padahal kita kadang nggak usah insecure, kita cukup tahu batas diri kita sampai mana aja. Kadang kita memaksain untuk suatu produk ini, kita memaksain di mana yang penting kudu dadi, enggak. Kita tahu batas kok.
ada hal-hal yang kita nggak bisa. Misalnya foto produk. Iya. Kita maksain buat foto sendiri dan lain-lain sendiri, itu nggak bisa. Kita sekarang banyak nih sosial media manajemen yang sekarang memang menjamur dan itu duitnya banyak ya. Nah, itu kita bisa serahin ke sana kok. Dengan kita menyadari bahwa kita punya keterbatasan di situ. Ketika kita mengambil itu jadi suatu hambatan di mana kita padanya ngerasa capek. Kita ngerasa bahwa hasil kita nggak maksimal, ya nggak bakal maksimal karena memang itu kan bukan concern kita ya untuk di itu sih. Ini Mas, balik lagi yang ke tadi Sinergi Talks UMKM tuh gimana Mas? Dari inisiasi Mas Fian sendiri atau gimana? Itu masih pertanyaan sih aku. Sebenarnya Sinergi Talks ini adalah buat tahun ini ya. Ini sebenarnya saya udah beberapa mapping gitu UMKM mana aja yang memang mau saya up gitu ya. Sinergi Talks ini berupa Instagram sebenarnya, cuman Instagram ya, dan itu sifatnya adalah sosial, dimana ini nggak memungut biaya sama sekali. Misal si Mas Bagas ya, Mas Bagas ini punya suatu produk dimana ini adalah misal ring school lah, membuat ring school atau cincin yang memang itu untuk anak-anak motor gitu kan. Itu otomatis ini belum ada pasarnya, bukan belum ada pasarnya, tapi memang ini anak-anak daerah sendiri belum tahu nih. Otomatis Sinergi Talks ini datang buat kita ngobrol sharing seperti ini. Di situ nanti bakal di follow up ke situ. Untuk bagaimana prosesnya, kita buat video juga di situ, footage juga, dimana di situ memang ya fungsional Sinergi Talks ini lebih ke bagaimana saya khawatir akan UMKM kenapa sekarang banyak yang semakin turun. Mungkin banyak yang semakin ke atas, ya mereka yang melek teknologi. Beberapa orang kan, misal jenang tape, dengan background orang tua saya yang udah malas lah untuk dolanan teknologi gitu. Padahal saya mau nggak mau harus naik untuk menyinkronkan sama modernisasi sekarang ya. Nah itu sih fungsinya Sinergi Talks ini adalah mengangkat bareng-bareng lah, dimana memang dibuat di konsep biar anak muda ini mau membaca. Contohnya yang paling dekat dari sini adalah di daerah Bantul, itu ada produsen robot replika sih, itu sebenarnya itu kayak pajangan aja, tapi itu dari motor bekas. Itu mangsa pasarnya udah ekspor sih, itu udah Cina udah banyak sekali yang minta. Dimana saya pengen untuk Sinergi Talks ini memang benar-benar masuk ke situ, ke yang memang inovatif ya. Atau kita bisa lah nyun sewu, misal mau menarik anak muda nih, soal itu saya bisa datang ke Bekonang untuk meliput daerah situ, bagaimana pembuatan bekonang ini. Itu cukup kok untuk menarik bagaimana anak muda ini biar bisa membaca. Kalau saya nampilin adalah jenang tape, keripik singkong, getuk, itu anak muda nggak bakal baca. Serius, itu nggak bakal baca. Bagaimana kita membentuk sebuah narasi, di mana di situ ada konsep-konsep ini. Itu contohnya kita memasuknya bekonang. Lalu kita memasukkan, kita bisa ke Kutoarjo atau mana ya? Bukan Kutoarjo, daerah Solo Baru sana. Ada namanya kain jumputan, itu yang memang dijemur di bukit gitu. Sepanjang itu kita bisa ke sana buat colornya ya. Memang warnanya itu memang menjual banget. Mungkin anak-anak muda bisa, aku kalau ke sana mau foto ah. Nah, faktor-faktor lain dari sebuah UMKM ini yang bakal mengangkat UMKM itu sendiri sih. Berarti di sini peran apa dari orangnya, pengangkat UMKM ini dari Mas Fian tuh agak-agak urgent ya, bisa dibilang untuk pasar yang aku orang Magelang, Mas Fian orang Magelang, kita tahu UMKM di sana gimana tuh, berarti emang besar gitu loh kalau aku ngelihat dari Mas Fian. Ya, sebenarnya UMKM di Magelang itu sangat besar. Kalau kabupaten mungkin berpusat di Borobudur ya. Kita bisa lihat di mana pengrajin dan di mana traders. Pengrajin ini biasanya di situ nggak ada fair trade nih. Apa itu fair trade? Fair trade itu adalah keseimbangan di mana produsen juga dapat harga yang layak, trader juga dia bisa menjualkan. Umumnya traders ini yang kaya nih, sedangkan produsen bakalan ditekan, pengrajin bakalan ditekan. Nah, dengan di Borobudur diangkat menjadi DSP,
destinasi super prioritas bersama Lombok, Mandalika, terus Danau Toba sama ada satu lagi itu. Di situ kan UMKM sekarang mulai digalakkan. Nah, beberapa sekarang jalan-jalan di Borobudur mulai disusun untuk memang menarik turis ya. Nah, di situ pengennya saya sendiri ya. Ini UMKM memang benar-benar ya udah nanti bakal berpusat di mana ini momentum nih. Ketika Borobudur menjadi DSP itu bisa benar-benar UMKM bisa ikut ngangkat. Dimana saya sendiri concern sama Jerawut ini di perkayuan. Nah, di sini perkayuan sudah sangat-sangat berjalan, dimana ada yang membuat teko dari kayu dengan sistem bubut gitu, udah ekspor. Ya. Ada misal katakanlah beberapa home decor itu orang Jogja sih, itu orang Jogja itu memang udah apa namanya ekspor ya, itu udah sangat-sangat bagus. Nah, pengennya kan seperti itu, semua UMKM setidaknya mereka berkembang, tidak cuman neng kampung ya neng kampung aja gitu. Nah, kalau berbicara tentang perkembangan ya Mas, ini aku pertama kali ngobrol sama Mas Fian tentang Jerawut itu kan kayaknya 2019 awal-awal pokoknya itu ya. Iya, benar. 2019. Nah, kalau kita berbicara progres Jerawut ini sekarang gimana Mas? Sebenarnya bagus banget sih project yang dari Jerawut ini. Kita sudah mapping. Kita memang udah mapping di mana pertama kita bakalan ngeluarin yang memang karakternya Magelang. Ada namanya tipe pertama adalah Mantiasih. Di mana Mantiasih ini adalah jam tangan yang menggambarkan Magelang banget gitu. Itu. Jadi di Mantiasih ini dari mulai gulungan, dari Gunung Tidar di situ diceritakan, dari kompor di situ, kompor Magelang yang kalau di alun-alun kalian lihat di pojokan itu diceritakan bagaimana perjalanan narasi dari Magelang ini diceritakan. Terus ada kemungkinan setelah itu kita ada kolaborasi dengan Lasem. Kalau kalian tahu, Lasem itu adalah Tionghoa kecil Indonesia, di mana sudah terdaftar di UNICEF. Itu adalah Tiongkok kecil, di mana semua bangunan ada namanya di daerah Lasem itu Karangturi Lasem. Jangan masuk ke situ, semua di situ adalah tentang Tionghoa. Dari mulai pondok pesantren, bangunan Tionghoa, di mana ada atap waletnya, di mana di situ ada membatik, yang di mana ada nih namanya batik Mbah Giyok. Mbah Giyok, Nyah Giyok ya, Nyah Giyok itu. Kalian bisa baca di situ, di Google juga bisa, di mana pembatik di situ itu membatik hanya satu motif, sudah lebih dari 100 tahun. Hanya satu motif itu, enggak motif yang lain. Itu 100 tahun hanya batik itu saja dan orangnya itu aja. Itu kita kolaborasi dari Lasem, di mana kita membuat strapnya adalah strap batik, yang kepalanya adalah dari kayu, limbah kayu jati, di mana memang Rembang ini adalah kaya akan jati ya. Lasem ini. Nah, di situ kita kerjasama juga sama namanya ada Kesengsem Lasem. Kalian bisa cek sendiri Kesengsem Lasem seperti apa. Di sana ada Mbak Agni. Mbak Agni adalah dia pemerhati wisata dan juga budaya ya. Kalian bisa bertemu dia di Omah Mendut. Ada namanya di Magelang namanya Omah Mendut. Itu kita kolaborasi sama Kesengsem Lasem untuk proyek ini sih. Yang kedepannya kita membuat ini mungkin bulan depan ya, kita bakalan ngeluarin baru yang versi light-nya sebuah jam tangan. Jadi katakanlah kita udah ngedapetin jam tangan yang memang dengan harga yang sekian, kita juga punya nih misal, wah kalau kita beli 1.200.000 per jam kemahalan nih gitu. Kita nyediain sebuah jam tangan yang dimana jam tangannya cukup ramah di kantong. Ramah di kantong. Ya. Terutama buat mahasiswa sih. Mahasiswi gitu. Nah, ini Mas. Kemudian kayaknya dulu juga Mas Fian itu berkecimpung atau bermain dengan kulit ya. Ya. Nah, itu bisa diceritakan nggak Mas? Nah, dari situ sendiri karena saya kebetulan suka denim dan suka kulit gitu. Nah, di situ dari kulit itu saya akhirnya ditariklah ke Jerawut Craft Indonesia. Karena memang Jerawut Craft Indonesia ini butuh untuk orang yang mau belajar tentang kulit gitu. Akhirnya saya masuk ke situ. Difasilitasi dengan sangat-sangat enak kerja di Jerawut karena kamu butuh apa? Pertama ketika masuk saya jualan kulit gitu. Ini saya ditawarin, kamu butuh apa untuk pengelolaan kulit ini? Oke, saya butuh mesin A, mesin B, mesin C. Oke, besok kita beli. Akhirnya dengan ya nggak mungkin saya beli karena memang harganya katakanlah 8 juta per mesin gitu. Sama Jerawut difasilitasi.
Akhirnya saya saya bakal di sini untuk ngelola itu. Dimana di situ juga dibebasin buat kamu boleh bermainan kulit sendiri dengan fasilitas yang ada. Tinggal kamu bayar listrik lah, atau kamu kasih fee lah, nggak apa, itu is okay gitu. Akhirnya saya membuat namanya pin leather guard gitu. Itu emang untuk anak-anak motor ya. Itu untuk misal shift pad. Nah, shift pad ini jarang sekali untuk anak-anak motor ini, dimana sekarang sneaker sangat umum untuk dipakai. Entah itu yang Air Jordan atau apa, kalian tahu ke situ. Dan eman-eman toh nek nyutek-nyutek gigi gitu. Betul. Nah, akhirnya saya membuat shift pad ya. Shift pad ini untuk protect sneaker ini. Nah, itu kan jarang, Mas Ian. Pada umumnya ini terbuat dari karet, tapi pada akhirnya saya membuat dari kulit. Terus ada misal sabuk, ikat pinggang gitu, ada kaos tangan, gitu, kaos tangan kulit gitu. Ada beberapa artikel lain. Tapi memang saya di situ nggak ngoyo, karena dihubungkan di situ. Ya saya kesenangan aja. Ketika saya buat ya saya jual, saya buat ada waktu luang saya buat saya jual. Paling tidak itu menutupi untuk rasa penasaran saya terhadap produk-produk kulit ini sendiri. Nah, selain kulit, dulu juga custom kan Mas? Custom. Baik dari custom sneakers maupun denim. Itu gimana? Ya sih, itu sebenarnya lebih ke balik lagi, itu hobi ya. Maksudnya hobi saya karena saya senang jahit, senang otak-atik yang ya itu dari semua kembali ke limbah sih. Saya senang dolanan limbah, pada akhirnya saya jadikan produk gitu. Saya membuat dari denim, ada namanya sashiko sama buru. Ini sebuah kultur dari Jepang yang dimana pada akhirnya tren di tahun 2018 dan 2019 di Indonesia. Kalau di Jogja ada namanya Relaxing Project, itu punya Mas Abdur. Kalau di Jakarta ada namanya Control New, CTRL plus N gitu. Itu punya Mas Afif. Dari itu saya lihat sih ada suatu peluang, dan saya senang jahit gitu. Akhirnya saya membuat tas dari denim, dimana memang ini denim limbah, celana yang memang robek-robek terus di custom dengan sashiko gitu, terus ada masker dan lain-lain. Tapi itu kembali lagi itu adalah cuman kesenangan, bukan yang memang jadi pokok saya untuk cari uang ya. Itu. Ngomong-ngomong ini Mas, soal kan kita juga pandemi ya, udah hampir 2 tahun atau berapa ini? 2 tahun ya. 2 tahun kan. Maret besok 2 tahun. Gimana cara Mas Fian sendiri untuk survive, untuk bisa tetap di bidang ini gitu, di bisnis ini ya? Kalau bicara tentang survive berat sih sebenarnya. Beratnya adalah dimana saya punya beberapa produk yang memang, contoh jenang tape. Itu jenang tape saya udah nggak bisa survive sama sekali di 1 tahun pertama. Kita bisa lihat toko oleh di Jogja banyak yang bangkrut. Kita bisa lihat bakpia Patok 25, kita bisa lihat bakpia Java, kita bisa lihat bagaimana susahnya ya untuk survive di sini, bahkan segede bakpia Patok 25. Kalau untuk jenang saya udah selesai untuk tahun pertama. Saya menganggap itu bahwa ya udah kita rehat dulu. Kita cari inovasi lagi bagaimana untuk mempertahankan ini. Setidaknya kita mempertahankan ini 1 tahun. Setelahnya kita harus cari pasar lagi, harus cari uang lagi gitu. Nah, di situ juga akhirnya di tahun-tahun itu saya masuk ke Jerawut. Nah, di situ membuka sedikit harapan saya untuk tetap bisa survive di situ sih. Saya bisa tetap cari uang, saya tetap bisa explore apa yang saya suka dan apa yang saya bisa. Tidak menutup kemungkinan saya tetap mencari bagaimana caranya agar si jenang tape ini berjalan. Itu sih. Mungkin menarik sekali ya Mas ya. Ya, cukup Menarik. Nah, mungkin itu yang bisa kita obrolin untuk saat ini Mas. Untuk saat ini saya sendiri Bagas Pangestu dari staf Kementerian Ekonomi Digital Kreatif dan narasumber pertama kami Mas Fian. Pamit undur diri, jangan lupa tetap pantengin next episode kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Fian. Terima kasih sama-sama.